Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini aku sama kelompok aku ingin mempresentasikan tentang analisis reaksi kimia terhadap pembuatan pizza dalam menggunakan tepung gandum. Nah, sebelum mulai pembahasan, di sini aku ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada aku, Olivia Danova dengan NIM akhir 001, lalu ada Lulu Iljana dengan NIM akhir 094, lalu ada Farah dengan NIM akhir 009. Di sini kalian pasti tahu kan apa itu pizza? Nah, pizza itu salah satu makanan fast food yang sering dijual di khalayak umum. Tapi di sini kita ingin membahas nih secara detail apa itu pizza, kandungan apa aja sih yang ada di pizza, beserta reaksi-reaksi apa yang terjadi pada adonan pizza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Luil. Nah, oke. Apa sih pizza itu? Pizza itu hidangan gurih jenis roti yang berbentuk bundar dan pipi. Pizza ini berasal dari Italia. Makanan ini sebenarnya berasal dari makanan orang-orang miskin yang diolah dengan bahan-bahan sederhana dan mudah didapatkan, seperti tepung gandum, ragi, minyak zaitun, dan air, garam, dan gula. Nah, pada proses pembuatan pizza ini, yang langkah pertama adalah membuat kulit pizza terlebih dahulu dengan mencampurkan semua bahan, seperti tepung, garam, air, dan ragi. Lalu aduk secara rata hingga kalis, lalu tutup dengan plastik sampai adonan tersebut mengembang. Setelah mengembang, letakkan pada loyang, oles dengan minyak zaitun, lalu beri topping seperti saus tomat dan keju. Lalu siap untuk proses pembakaran pada pizza. Selanjutnya adalah membahas tentang zat kimia pada pizza. Yang pertama adalah ada komponen utama, yang kedua reaksi saat proses pembuatan, yang ketiga reaksi saat penyimpanan. Komponen utama pada pizza ini yaitu adalah tepung gandum. Tepung gandum ini berperan sebagai penguat tekstur, dan tepung gandum ini termasuk karbohidrat karena mengandung gandum ini juga berperan sebagai sumber energi. Lalu ada air yang digunakan sebagai pelarut dan bahan pengikat pada pizza, terus juga bisa mempengaruhi rupa, tekstur, dan cita rasa. Selanjutnya ada garam. Garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi, serta garam ini juga berfungsi untuk memberikan rasa gurih pada pizza. Selanjutnya ada minyak zaitun. Minyak zaitun ini perannya sebagai pemberi aroma dan digunakan untuk mengoles permukaan pizza. Lalu ada gula. Gula berperan sebagai makanan bagi ragi dan untuk proses pengembangan dan karamelisasi. Ragi ini juga memberi aroma khas pada roti, yang dimana aroma khas tersebut itu aroma yang asam dan sebagai pengembang. Kali ini kita akan bahas reaksi saat proses pembuatan. Reaksi air saat proses pencampuran air dengan tepung dan proses menguleni itu akan mengakibatkan tepung atau pati itu akan menjadi gluten dan akan menjadi elastis. Selanjutnya ada reaksi karbohidrat. Saat proses proofing ini, karbohidrat akan menciptakan sifat elastis dan meningkatkan volume roti yang menjebak gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Nah, gluten tersebut dapat menyebabkan roti mengembang dan bertekstur elastis. Nah, gula juga berfungsi sebagai makanan ragi dan untuk memperangkap karbon dioksida saat proses proofing, dan gula ini menghasilkan warna roti yang kecoklatan akibat reaksi Maillard dan karamelisasi gula pada saat proses pembakaran pada adonan pizza. Tentunya ada reaksi protein ini sama halnya dengan karbohidrat. Saat proses menguleni, adonan tersebut menyebabkan denaturasi atau perubahan struktur protein dan pembentukan gluten pada tepung gandum. Sehingga reaksi tersebut itu akan mengakibatkan adonan menjadi elastis dan menjadi kuat. Selanjutnya ada reaksi lipid. Selama proses pemanggangan ini, reaksi lipid akan mengakibatkan oksidasi yang berkontribusi pada perkembangan aroma. Kita akan bahas reaksi saat proses penyimpanan. Yang pertama ada reaksi air. Apabila pizza ini disimpan pada suhu ruang yang kadar airnya tinggi, itu akan mengakibatkan pizza akan menjadi eh, cepat basi karena kadarnya itu terlalu tinggi. Begitupun sebaliknya, kadar air yang terlalu rendah akan mengakibatkan pizza ini akan menjadi kering dan keras. Yang kedua itu ada reaksi karbohidrat. Pada penyimpanan pati itu dapat mengalami proses uh, mengkristal kembali saat suhu menurun, yang halnya itu mengakibatkan tekstur roti akan menjadi keras dan kering. Selanjutnya ada reaksi protein. Reaksi protein ini sama halnya dengan reaksi karbohidrat. Dan jika disimpan pada suhu yang kadar airnya rendah akan mengakibatkan roti akan keras dan kering dan kualitasnya akan menjadi buruk. Lalu ada reaksi lipid. Reaksi lipid ini akan mengakibatkan oksidasi lipid jika proses penyimpanannya salah. Proses ini dapat menyebabkan pembentukan senyawa peroksida yang memiliki rasa tengik dan dapat merusak kualitas pangan. Nah, dari mencakup semua reaksi-reaksi tersebut, penyimpanan yang benar itu disimpan pada wadah yang kering dan kedap udara. Hal itu tidak hanya mengurangi resiko oksidasi, tetapi juga mengurangi resiko-resiko lainnya. Di sini ada reaksi komponen makanan terhadap perubahan karakteristik yang diinginkan dan tidak diinginkan. Yang pertama di sini ada reaksi air. Nah, reaksi air yang diinginkan ini ada proses hidrasi tepung. Di sini proses hidrasi tepung itu terjadi saat pemberian air terhadap adonan. Air akan diserap oleh protein gluten dalam tepung hingga mulai mengembang lalu membentuk jaringan elastis yang berpengaruh pada tekstur adonan pizza yang khas. Lalu di sini ada pengembangan ragi. Air juga berperan penting untuk mengaktifkan pada proses pengembangan ragi. Nah, tapi di sini juga ada yang tidak diinginkan, yaitu jika kadar air yang terlalu banyak, itu dapat membuat adonan terlalu lengket serta sulit untuk dibentuk. Serta kalau kadar airnya terlalu dikit, itu dapat membuat adonan menjadi kaku dan sulit untuk dikembangkan.
Selanjutnya di sini ada reaksi karbohidrat. Reaksi yang diinginkan itu ada karamelisasi dan Maillard. Namun reaksi-reaksi tersebut perlu diperhatikan karena jika reaksi tersebut berlebih akan menyebabkan pizza menjadi gosong sehingga memunculkan rasa pahit. Reaksi protein yang diinginkan ini pembentukan tekstur dan struktur pizza yang khas. Lalu yang tidak diinginkan di sini ada pembentukan gluten berlebih. Pembentukan gluten berlebih ini karena pengadukan yang terlalu lama. Reaksi lipid ini lipid dari lemak keju meleleh sehingga mempengaruhi pemberian rasa yang lezat serta tekstur pada pizza gandum dan minyak sebagai penyalur panas. Lalu di sini ada reaksi yang tidak diinginkan yaitu pizza yang terlalu berminyak akibat penggunaan lipid yang berlebih itu dapat membuat penampilan kurang menarik, rasa dan tekstur juga menjadi kurang menarik. Nah, selanjutnya di sini ada reaksi komponen makanan yang membatasi umur simpan. Pertama di sini ada reaksi air. Reaksi air ini yang pertama ada migrasi kelembapan. Hal ini ketika air berpindah dari bagian yang lembab seperti dari saus dan topping ke bagian yang kering seperti lapisan kerak pizza. Nah, di sini selanjutnya ada reaksi karbohidrat. Pati dalam adonan pizza dapat mengalami retrogradasi saat pasca pemanggangan. Proses ini memberikan pengerasan tekstur pada pizza gandum atau yang disebut itu stelling. Lalu ada reaksi Maillard, reaksi protein. Pada reaksi protein yang terjadi pada proses ini yaitu proses pemanggangan. Ternyata itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Di situ tuh proses pemanggangannya terus berlanjut pada proses penyimpanan. Reaksi ini adalah reaksi denaturasi, reaksi lipid. Pada masa penyimpanan, lipid menimbulkan satu reaksi, yaitu hanya oksidasi lipid. Hal itu menghasilkan senyawa yang dapat memberi ketinggikan dan perubahan rasa yang tidak diinginkan. Faktor yang mempengaruhi reaksi diinginkan dan tidak diinginkan. Yang pertama di sini ada suhu. Di faktor suhu ini yang diinginkan yaitu gelatinisasi pati dan reaksi Maillard. Yang tidak diinginkan itu suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein berlebih sehingga membuat tekstur pada pizza mengeras. Selain itu, suhu yang tinggi selama penyimpanan dapat mempercepat reaksi oksidasi yang tidak diinginkan. Nah, kelembapan itu tentunya diperlukan dalam aktivasi ragi. Kelembapan yang terlalu tinggi juga dapat menarik pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan seperti jamur dan bakteri. Jika ada waktu reaksi yang diinginkan yaitu waktu pengistirahatan adonan yang tepat sehingga terjadi perbentukan jaringan gluten yang elastis. Namun ada juga nih reaksi yang tidak diinginkan seperti di waktu penyimpanan yang lama dan menyebabkan oksidasi lipid seperti yang aku jelasin tadi. Terus yang terakhir di sini ada komposisi bahan. Nah, ternyata komposisi bahan itu juga mempengaruhi karakteristik pizza tepung loh, tidak diinginkan. Jika penggunaan lipid yang berlebih, maka akan menyebabkan oksidasi berlebih pada masa penyimpanan. Serta yang selanjutnya ada komposisi nutrisi yang tidak seimbang, itu bisa menarik mikroba yang tidak diinginkan untuk tumbuh di dalam pizza gandum tersebut. Selanjutnya ada metode untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan. Yang pertama ada reaksi air. Nah, jadi dalam reaksi air ini kita dapat menggunakan metode autolysis, yaitu membiarkan adonan istirahat sebelum fermentasi. Hal ini membantu hidrasi tepung lebih baik dan suhu air di antaranya ideal itu 25 sampai 30 derajat Celcius. Selain itu, kelembapan juga berperan dalam menentukan jumlah air yang dibutuhkan dan penyesuaian selama proses pembuatan diperlukan untuk menjaga konsistensi yang tepat. Sementara bahan pengikat seperti telur itu dapat membantu adonan menahan air lebih baik. Reaksi karbohidrat. Nah, jadi kita ini menggunakan metode fermentasi dingin yang dimana proses fermentasi ini dimulai dengan fase adaptasi ragi, diikuti fase logaritmik di mana gas dan alkohol terbentuk, memberikan aroma dan rasa yang khas. Untuk meningkatkan rasa, penambahan maltus atau gula tambahan seperti gula pasir atau gula merah dapat mempercepat fermentasi dan memberikan kompleksitas rasa si protein. Jadi di dalam reaksi protein ini kita dapat menggunakan teknik pengulangan atau stretch and fold. Hal ini digunakan untuk memperkuat gluten selama fermentasi. Lalu metode autolysis yang melibatkan mencampur tepung dan air lalu membiarkannya beristirahat sebelum menambahkan ragi dan garam juga membantu mengembangkan gluten secara alami. Selanjutnya ada reaksi lipid. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan metode yang diinginkan adalah metode seperti menambahkan lemak di awal, pencampuran menggunakan emulsifier. Metode untuk mengendalikan reaksi yang tidak diinginkan. Yang pertama ada reaksi air. Jadi untuk mengendalikan masalah ini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada penggunaan garam sebagai bahan pengawet alami, dapat mengurangi aktivitas air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada karbohidrat. Untuk mengendalikan masalah ini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah penggilingan bahan baku, seperti tepung dan gula untuk mengurangi kadar air. Selain itu, mengontrol suhu penyimpanan dan menggunakan kemasan kedap udara dapat mencegah kelembapan dari lingkungan masuk ke dalam produk protein. Untuk mengendalikan masalah ini ada beberapa strategi juga yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan pengawet alami dan menyimpan pizza dalam kemasan kedap udara dapat membantu mencegah oksidasi. Selanjutnya ada lipid. Untuk mengendalikan masalah ini ada beberapa strategi juga yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah mengendalikan resiko oksidasi lemak dan beberapa metode efektif yang dapat diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.